Christian dan Melisa. Bulan Oktober ini kan bulan ulang tahunnya Yelsa, ulang tahun Sabda gitu ya. Dan AI for God Expo ini adalah apa ya? Salah satu rangkaian dari acara Sabda 29. Bener nggak nih Christian dan Melisa? Ya, betul Mas Nikos. Jadi AI for God Expo ini salah satu rangkaian gitu. Kalau sebelumnya itu yang sudah dilakukan adalah tentang workshop AI yang sudah dilakukan 2 kali. Itu pada bulan lalu. Lalu yang akan mendatang ini untuk yang AI for God Expo dan nanti akan ada Unhack dan nanti akan ada acara puncak Sabda 29. Begitu Mas Nikos. Oke, wah rangkaiannya banyak banget berarti ya Christian dan Melisa. Nah, kita masuk langsung ke expo-nya berarti ya. Nah, expo-nya sendiri, AI for God expo-nya sendiri itu seperti apa nih? Melisa deh, untuk bisa menjawab. Apa itu AI for God Expo? Ya, AI for God Expo itu adalah lokakarya atau seminar sehari nih ya, dari pagi sampai sore untuk membahas pemikiran atau penggunaan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan atau AI yang lagi booming banget sekarang ini ya Kak Nikos juga tahu, bagi kemuliaan Tuhan. Acara ini juga menghadirkan praktisi dalam bidang teknologi maupun teologi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman terkini tentang AI sesuai dengan bidang pelayanan mereka masing-masing. Gitu kan, Nikos? Berarti ini nantinya nggak cuma seminar ya, nggak cuma satu one way seminar gitu, tapi ada kayak lokakarya berarti kayak workshop gitu ya? Atau seperti apa nih, Melisa? Ya, nanti akan Oke ya. seperti itu Mas. Jadi apa ya? Bukan cuman seminar, tapi nanti peserta Hmm. pun punya kesempatan bukan hanya untuk teori aja, tapi mempraktekkan apa yang nanti disampaikan gitu. Karena ini akan banyak mungkin prompting ataupun hal-hal yang sangat aplikatif gitu, yang bisa diterapkan di dalam pelayanan dari teman-teman yang mengikuti AI Expo gitu, Mas Nikos. Oke, nah berarti kalau boleh ditarik garisnya yang ingin dituju atau dicapai dari diadakannya AI for God Expo ini apa nih nantinya? Melisa mungkin atau Christian? Oke, ya kalau untuk Expo ini tentunya minggu depan nih ya, agak spoiler nih Kak Nikos. Nanti minggu depan itu akan ada Unhack 2023 untuk bergotong Ya. royong dalam membangun. Dalam membangun AI Christian Resource Center Indonesia gitu. Yang harapannya itu adalah satu website yang nanti teman-teman bisa akses untuk segala kebutuhan bahan-bahan AI untuk digunakan dalam kekristenan dan juga dalam bidang pelayanan masing-masing gitu. Oke, berarti itu yang akan dituju ya. Jadi ini salah satu rangkaian kayak gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu ya Christian sama Melisa ya. Ya, kurang lebih seperti Ya. itu Mas Tiko. Oke. Aku coba tertarik nih dengan apa namanya dengan bentuknya, bentuk exponya akan seperti apa. Dan satunya yang aku mau tanya itu topiknya, bahasanya apakah kita akan dipaparkan banyak AI tools atau prompt dan sebagainya atau eh, apa nih yang akan coba dibahas atau dikupas dalam AI Expo nanti? Ya, mungkin dari aku dulu nanti Melisa tambahkan. Untuk yang pasti apa ya? Bentuknya tuh kita akan full 1 hari. Kenapa aku bilang 1 hari? Karena itu dari jam 8 teman-teman udah siap-siap. Terus nanti akan sampai kurang lebih jam 5 ataupun jam 6 gitu. Karena banyak sekali materi yang akan disampaikan dan ini ada dua dua apa ya? Dua tipe gitu. Maksudnya ada bagian sesi pleno, jadi itu tuh akan diikuti oleh semua peserta. Juga nanti akan ada sesi-sesi untuk kapita selekta, yang nanti itu akan dipilih sesuai dengan peminatan dari teman-teman gitu. Jadi secara gambaran seperti itu. Jadi akan ada 2, pleno dan juga kapita selekta. Berarti tadi ada topik untuk 3 sesi pleno dan juga 8 untuk kapita selekta. Begitu ya? Boleh didetailin nggak? Maksudnya apa aja yang ada di pleno, apa aja yang ada di kapita selekta nih? Melisa lah. Oke, iya Kak Nikos.
nanti 3 sesi pleno ini akan ada, pleno pertama itu akan ada judulnya AI for God. AI for God gitu sih lebih tepatnya. Nah, di sesi ini akan membahas tentang pengantar tentang mengapa, apa, dan bagaimana kita dapat menggunakan AI untuk pelayanan. Lalu ada pleno yang kedua, itu nanti akan berjudul AI dan Christian Education. Itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Ang Wee Hei. Beliau adalah praktisi di bidang teologi dan teknologi Singapura. Nah, pada sesi ini akan memberikan pemaparan mengenai AI dan dampaknya bagi pendidikan Kristen di Indonesia. Lalu ada sesi pleno yang ketiga, ini tentang the future of ministry, dan di sesi ini akan membahas tentang AI dan masa depan pelayanan Kristen di Indonesia, Kak Nikos. Nah, nggak hanya pleno, karena tadi sempat di-mention oleh Kak Christian, akan ada sesi Kapita Selecta. Nah, di Kapita Selecta ini akan ada 8 Kapita Selecta, namun Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar, nah Kapita Selecta ini hanya bisa dipilih 1 kali gitu, maksudnya setiap sesi. Jadi akan ada 4 sesi Kapita Selecta, dan masing-masing sesi ini akan ada 2 Kapita Selecta, dan Bapak Ibu Saudara harus memilih salah satunya. Nah, nanti di Kapita Selecta sesi yang pertama itu akan ada Kapita Selecta 1 dan 2. Itu nanti yang Kapita Selecta 1 tentang Christian Digital Worldview, lalu yang kedua akan ada AI dan studi Alkitab plus Biblical Computing. Lalu yang sesi kedua akan ada Kapita Selecta 3 dan 4, itu akan membahas tentang AI dan evangelism. Ini akan disampaikan oleh Bapak Martin dari Christian Vision Indonesia. Lalu di Kapita Selecta 4 itu akan ada AI dan live events dan plus training or platform. Lalu di sesi selanjutnya akan ada Kapita Selecta 5, yaitu AI dan cyber security, keamanan digital, akan disampaikan oleh Bapak Kalpin. Lalu akan ada Kapita Selecta 6, yaitu AI dan connecting people, building relationship. Lalu di sesi yang keempat akan ada Kapita Selecta 7, ada AI and World Mission. Lalu Kapita Selecta 8, yang terakhir Kapita Selecta, itu akan ada AI dan multimedia plus content creation. Itu Kak Nikos. Wah, banyak sekali. Berarti rekan-rekan semuanya ini boleh mengikuti baik plenonya maupun Kapita Selektanya. Nah, ini kita coba geser ke bagian peserta nih, Christian dan Melisa. Nah, sebenarnya siapa yang boleh ikut AI Expo ini? Apakah hanya misalnya kayak praktisi AI atau AI enthusiast, atau IT expert, atau IT practitioners, atau orang umum, masyarakat Kristen umum, orang awam boleh nih ikut belajar bareng-bareng di AI Expo ini? Ya, yang pasti akan diikuti oleh masyarakat Kristen secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua itu kami menargetkan untuk para penggiat teknologi dan juga teologi untuk bisa bergabung, serta yang pasti kami mengajak teman-teman yang punya ambil bagian dalam pelayanan dan ingin memperlengkapi diri, terutama di pelayanan masing-masing, untuk bisa punya pengetahuan gitu, Mas Nikos, seputar teknologi, terutama kalau yang kita akan bahas ini seputar AI. Jadi bukan hanya bukan hanya pengetahuan tentang teknologinya aja, tapi bagaimana penggunaan AI dan seputaran AI itu. Jadi 3 target itu yang sebenarnya ingin kami capai gitu, maksudnya dari segi orang-orang yang akan mengikutinya. Berarti intinya bisa semua ya, dan siapa aja yang punya komitmen untuk mau belajar bareng, dan endingnya untuk membagikan, atau berarti tidak dipakai sendiri, mau di-share ke orang lain, itulah yang menjadi target AI for God Expo itu, untuk teman-teman bisa belajar bersama. Gitu ya, Christian dan Melisa ya? Oke, nah mantap nih. Nah, kalau gitu caranya untuk bisa ikutan gimana nih, Christian? Dan Melisa deh, untuk bisa ikutan di AI for God Expo, mendaftarkan diri gimana, lalu caranya kayak gimana, boleh disampaikan? Oke, untuk mengikuti AI for God Expo ini sejalan dengan itu ya, pertanyaan dari akun atas nama Susan Catherine.
dengan pertanyaan masih buka pendaftaran nggak ya? Ini kami sekalian jawab di sini. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara sekalian silahkan untuk mengisi form pendaftaran di bit.ly/sabda-ai atau bisa juga mengunjungi situs ai.sabda.org. Nanti di bagian setelah komunitas itu nanti akan ada brosur AI Expo. Nah, nanti di bawahnya ada tulisan daftar di sini, silahkan diklik, nanti sudah masuk ke bagian formulir. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengisi di situ. Lalu setelah itu nanti akan diarahkan untuk mengisi formulir untuk memilih Kapita Selecta, karena kan Kapita Selecta ini jamnya ada yang berbenturan gitu, bersamaan secara paralel, jadi harus memilih salah satu. Lalu ada juga nanti dimasukkan ke dalam satu WhatsApp group untuk mengetahui informasi-informasi lebih lanjut, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, dan informasi-informasi lainnya. Begitu Kak Nikos? Oke, berarti ini nanti akan ada, kita harus daftar dulu berarti ya. Jadi akan ada dimasukin ke dalam satu WhatsApp group untuk koordinasi lah istilahnya, berarti untuk koordinasi selama AI Expo ini. Betul ya? Ya. Untuk pesertanya ya. Oke. Nah, kalau gitu berarti ini diadakan harus harus join ke YILSA dulu, maksudnya harus follow apa dulu, atau langsung aja mendaftar di link yang tadi disebutkan oleh Melisa, atau harus pernah ikut acara dari Sabda dulu, misalnya kayak tadi AI Workshop atau seminar AI Talks, gimana? Ya, meskipun ini masuk salah satu rangkaian Sabda 29, tapi teman-teman tidak teman-teman yang ikut tidak diwajibkan untuk mengikuti yang sebelumnya gitu, misalkan kayak yang workshop AI. Meskipun mereka nggak ikut, tapi untuk AI Expo ini mereka boleh mengikuti. Jadi memang nggak ada persyaratan harus ikut apa-apa dulu gitu, karena ini tadi yang aku bilang gitu, benar-benar full seminar. Yang pasti harus punya komitmen, Mas Nikos, karena salah satunya tadi Melisa sempat bilang gitu, selain mengisi formulir dan juga join dalam WAG, tapi juga nanti teman-teman diharapkan mengikuti dari awal sampai akhir gitu, karena sangat padat dan sangat bisa memperlengkapi gitu, karena bukan cuma satu bidang atau satu bidang pelayanan, tapi ini mencakup hampir seluruh bidang pelayanan yang pasti aplikatif, seperti itu Mas Nikos. Dan juga nanti mungkin teman-teman bisa melihat update dari dari acara, entah seputaran acara gitu atau apa aja yang perlu dibawa, itu nanti akan lewat WAG gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ini sedang melihat dan sudah daftar tapi belum join ke WAG, silakan join ke WAG. Lalu nanti bisa mengisi form Kapita Selecta jika sudah mendaftar, tapi jika belum bisa mendaftar dulu untuk nanti akan mengisi form selanjutnya, yaitu form untuk pemilihan Kapita Selecta. Gitu Mas Nikos. Oke, berarti mekanisme expo-nya sendiri berarti akan diselenggarakan secara online, dan apakah nanti akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok atau kelas atau sesuai peminatan nih, Christian? Ya Mas Nikos, ini akan full secara online lewat Zoom meeting. Lalu untuk bagian yang pleno itu nanti kita akan ada di bagian main room gitu. Jadi semua peserta akan di main room dan kita akan mendengar sama-sama dan mengikuti sama-sama bagian pleno. Nah nanti kalau sudah masuk ke bagian Kapita Selecta itu akan dibuat 2 breakout room. Kalau tadi teman-teman sempat lihat yang di slide sebelumnya, itu jadi satu sesi Kapita Selecta itu ada dua materi gitu, dan itu harus dipilih salah satunya, jadi nggak bisa dua-duanya, tapi nanti bisa pilih yang selanjutnya gitu. Misalkan kayak Kapita Selecta 1 dan 2 itu ada Christian Digital Worldview dan juga AI dan Biblical Computing, itu nanti teman-teman pilih salah satu. Nah kalau sudah, nanti yang jam selanjutnya bisa pilih salah satu lagi gitu. Jadi makanya kenapa tadi Melisa katakan harus memilih Kapita Selecta biar nanti nggak terbentur dengan dengan Kapita Selecta yang lain, barangkali ingin memilih salah satunya gitu. Jadi benar-benar tertata lah gitu untuk peserta bisa melihat dan juga memilih Kapita Selecta.
Oke, berarti untuk rundown dan juga jadwal apa namanya kapital selektanya itu bisa diakses nanti di mana, Christian? Iya, kalau Oh, Melisa nih. uh, ya, kalau untuk seluruh informasi untuk Bapak Ibu Saudara itu bisa diakses di situs ai.sabda.org. Nanti klik saja di bagian brosur gitu ada AI for God Expo. Nanti tinggal diklik di situ sudah mendapat informasi yang dibutuhkan. Ada brosur, ada juga jadwal dan selain melalui situs Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti update-nya itu melalui media-media sosial Sabda. Ada di Sabda_Irsa, Sabda Resources, ayo.pa, Sabda MLC, dan Sabda Media. Itu Kak Nikos. Wah, berarti bisa dilihat di berbagai jalur ya, berbagai media sosial maupun juga situs dari ai.sabda.org. Oke, terima kasih nih Melisa. Nah, apakah ini nanti akan berbayar untuk kita bisa ikut nih, peserta untuk bisa ikut di AI Expo ini? Iya, kalau ini yang pasti 100% gratis Mas Nikos, karena Ya. apa ya, ya untuk ini acara ini akan 100% gratis gitu. Tapi memang kami mengundang teman-teman yang memang ingin memberikan bahan kasih ya dipersilahkan gitu untuk memberikan. Tapi kalau dari segi Yayasan Lembaga Sabda kan punya falsafah kalau freely receive, freely give gitu. Apa yang sudah kita terima secara gratis ya kita akan bagikan secara gratis, dan jika teman-teman sudah menerima dekatnya bisa membagikan ke yang lain juga, seperti itu Mas Nikos. Oke, mantap. Jadi freely you have received, freely give ya, Christian dan juga Ya. Melisa. Nah, oke, untuk kedepannya nih, berarti setelah mengikuti AI Expo, setelah mengikuti rangkaian acaranya dari pleno, lalu juga Kapita Selecta. Nah, apa yang menjadi follow up dari peserta maupun dari penyelenggara sendiri dari Sabda untuk langkah kedepannya setelah AI for God Expo ini berhasil dilaksanakan? Ya, mungkin dariku dulu nanti Melisa tambahkan. Jadi follow up atau kelanjutan dari Expo ini sebenarnya ya unhack gitu Mas Nikos. Kalau dalam waktu dekat ya, kalau dalam waktu dekat adalah unhack, karena kalau kita lihat rangkaiannya itu pertama kan workshop bicara tentang praktek gitu kan. Mereka mencoba, mereka melihat dan bisa mengevaluasi prom-prom apa yang bisa digunakan gitu. Dan di AI for God Expo ini kan lebih ke dua-duanya gitu. Maksudnya bukan hanya seminar, tapi kalau mereka ada prom-prom lain yang ada gitu, mereka bisa langsung mempraktekannya. Makanya salah satu opsional dari kami panitia itu untuk teman-teman yang sudah mendaftar itu punya device kedua gitu. Jika ingin belajar mendengarkan sambil mereka mempraktekkan gitu. Itu jangka waktu yang dekatnya adalah untuk mempersiapkan unhack gitu. Tapi untuk jangka waktu yang kedua itu jangka waktu yang lumayan panjang, itu ketika teman-teman sudah merasa cukup gitu kan. Nah, teman-teman kan pasti punya keinginan untuk membagikannya ke yang lain gitu, atau melatih mungkin rekan sekerja untuk bisa menggunakan AI ataupun seputaran AI. Nah, itu kita nanti akan mengadakan training for trainer dalam waktu yang nggak terlalu dekat, tapi nanti akan diinformasikan kembali, yang dimana ini tujuannya itu atau fokusnya adalah untuk peserta yang mau menjadi trainer untuk bisa mentrainingkan ke orang lain, baik itu rekan pelayanan ataupun gereja dan lain sebagainya. Nah, selain Oke, itu mantap sekali. Melisa? ya, selain itu follow up-nya juga untuk membangun suatu komunitas gitu, AI for God. Jadi di Sabda sendiri juga sudah ada komunitas baik WhatsApp group maupun Facebook group, yaitu AI for God and AI for Church. Jadi teman-teman di situ bisa saling diskusi, saling bertukar pikiran, saling mengemukakan pendapat dan berrelasi di grup tersebut. Itu Kak Nikos. Oke, semuanya bisa dicek dan dilihat update-nya di situs ai.sabda.org ya. Jadi Ya, bisa betul. lihat semuanya di situ. Itu.
Ya, semua arsip dari seminar AI Talks juga ada di situ. Instagram Live yang membahas tentang AI, baik dari Sabda Youth maupun dari Instagram Live yang lain, dari unboxing, itu juga bisa dilihat di situs ai.sabda.org. So, itu akan menjadi satu pusat gitu ya untuk informasi terkait AI dan juga pelayanan Kristen yang menggunakan AI di Sabda. Oke, terima kasih Melisa dan Christian. Ini ada beberapa tanggapan dan juga ada pertanyaan dari rekan-rekan yang mengikuti di Sabda Unboxing siang hari ini. Saya akan coba bacakan dan nanti mungkin Christian dan Christian dan Melisa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tentunya ya. Oke, ini ada pertanyaan yang pertama. Apakah kalau ada materi atau handout atau deck bisa dibaca terlebih dahulu? Pertanyaan dari PKAB 2007. Mungkin ini maksudnya materi atau deck dari pembicara ini. Gimana nih, Christian atau Melisa? Kalau terkait materi, mungkin beberapa pemateri memang membuat PPT atau membuat presentasi materinya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang ingin melihat itu nanti bisa kontak admin gitu, karena nggak semua materi itu nanti akan kami bagikan, tapi untuk teman-teman yang ingin mempelajarinya lebih lanjut nanti bisa kontak ke admin WA, nanti bisa jelaskan gitu keperluan minta materinya untuk apa, dan nanti akan dibagikan materinya ke teman-teman yang tadi meminta materi. Mungkin seperti itu mekanismenya Mas Nikos untuk bagian materi. Oke, ya itu ya juga menjawab pertanyaan dari PKAB 2007 dan ini juga ada satu tanggapan dari PKAB untuk bisa belajar bareng tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. PKAB memberikan satu link Facebook group untuk bisa diikuti juga. Oke, thank you untuk tanggapannya dan juga pertanyaannya. Ini ada pertanyaan juga dari Kak Susana Catherine. Masih dibuka nggak ya pendaftarannya? Elisa? Masih dibuka sih untuk pendaftarannya. Sampai sekarang masih dibuka. Jadi Kak Susan kalau belum mendaftar, silakan mendaftar, ajak juga teman-temannya, keluarganya, rekan-rekan pelayanan maupun rekan-rekan gerejanya. Oke, jadi masih bisa gabung karena sampai Sabtu ini informasi dari orang dalamnya Christian dan Melisa ini. Ya, itu akan dibuka. Oke. Thank you. So, daftarkan diri. Kalau sudah tanya masih dibuka atau belum, berarti kan harusnya mendaftar ya, Christian dan Melisa ya. Iya. Ayo ikut daftar. Nah, sampai sekarang sudah berapa yang mendaftarkan diri nih, Christian, Melisa, pesertanya? Kalau di data kami itu sudah sekitaran 400 orang. 400 orang yang sudah mendaftar sampai jam 1 tadi. Dan memang karena bisa dibilang cukup terbatas kuotanya gitu, makanya kenapa kami mengajak teman-teman yang belum daftar atau mungkin ada rekan sekerja atau mungkin ada keluarga yang ingin ikut, silakan segera mendaftar gitu, karena kuotanya cukup terbatas untuk Zoom meetingnya gitu, karena kita pakai Zoom meeting dan memang cukup terbatas kuotanya. Jadi jangan tunggu, oke, aku Sabtu aja gitu daftar gitu. Tapi kalau bisa segera mungkin daftar untuk bisa mengamankan kursinya gitulah, untuk nanti bisa mengikuti dengan aktif materi-materi yang disampaikan, juga nanti boleh bertanya kepada para pembicara. Oke, thank you. Nah, ini juga ada pertanyaan dari ini Pak Marganda ya. Seru sepertinya, apakah wajib tahu AI untuk bisa ngikutin AI Expo? Kalau wajib tahu AI, mungkin sekarang semua orang udah tahu ya kalau AI itu apa gitu. Kalau specifically harus tahu banget atau mendalami AI gitu, nggak juga. Orang awam pun juga bisa ikut gitu, nggak harus orang yang berlatar belakang teologi atau teknologi atau IT dan sebagainya. Orang awam pun silahkan untuk mendaftar di AI Expo ini. Ya, dan kayaknya Pak Marganda udah mengikuti workshop AI ya Pak. Seingatku sudah. Jadi mungkin itu cukup
apa ya, jadi bekal juga sih untuk bisa mengikuti apa AI for God Expo ini gitu. Karena seperti yang aku tadi bilang, sebenarnya nggak 100% seminar tapi nggak 100% lokakarya juga. Karena tergantung pemateri, ada yang memberikan beberapa contoh, nah teman-teman bisa langsung mempraktekannya atau mencoba-coba gitu. Tapi jika misalkan teman-teman nggak punya device kedua pun tidak masalah gitu, karena tetap masih bisa mengikuti dan bisa aktif bertanya dan juga mendengarkan materi dari pembicara. Oke, nah ini yang ada pertanyaan berikutnya dari Kak Gabriel Seno. Apakah peserta workshop akan mendapatkan sertifikat? Melisa? Ya, untuk sertifikat sendiri ini hanya untuk yang apa ya, ikut semua sesi dan aktif dengan bukti on cam selama acara berlangsung. Nah, itu akan dapat e-sertifikat, dan tentunya kami dari panitia juga ada teman-teman admin yang akan memberikan presensi juga kehadiran Bapak Ibu Saudara. Jadi memang apa ya Mas Nikos, karena tujuan ini kan untuk bisa memperlengkapi gitu. Memang dari kami menyediakan sertifikat, tapi itu untuk teman-teman yang benar-benar mengikuti yang tadi Melisa bilang, itu dari pleno, terus sesi-sesi, Kapita Selekta pun nanti ikut gitu. Jadi totalnya itu kurang lebih ikut 3 pleno dan juga 4 Kapita Selekta gitu. Karena kan yaitu untuk bisa mengikuti ke 7 ini berarti ya, minimal 7, dan nanti dibuktikan juga dengan keaktifannya gitu. Jadi kami harap bukan hanya teman-teman mengikuti dan hanya on cam dan oke, so-so lah gitu. Tapi harapannya benar-benar bisa bertanya kepada para praktisi ini, bisa benar-benar mungkin bertukar pikiran juga bagaimana pelayanan dari rekan-rekan gitu, dan bagaimana dampak AI bagi pelayanan rekan-rekan dan lain sebagainya itu. Jadi harapannya bukan hanya satu arah dari pembicara kepada peserta, tapi dari peserta kepada pembicara pun kita bisa saling berdiskusi gitu. Oke, mantap. Nah, ini ada beberapa tanggapan dari peserta dari rekan-rekan Sabdan Bongin juga, dari PKAB juga, dari Kak PKAB tadi lanjutan. Sebaiknya disarankan bisa dibuatkan Google Drive untuk mengumpulkan materi para pembicara dan di-share sebagai viewer. Nah, ini mungkin juga bisa jadi salah satu masukan yang bisa ditampung untuk nantinya didiskusikan lagi bersama tim ya, Christian dan Melisa. Lalu ada juga tanggapan dari Pak Bobi ya. Pak Bobi. Mantap, maju terus Sabda. Ya, terima kasih Pak. Dan ini jangan lupa mendaftar juga ya Pak. Pak Bobi kayaknya sudah mendaftar juga. Lalu yang berikutnya ada tanggapan dari Kak Ray Aldore. Wah, pasti seru banget. Banyak juga acara yang menarik yang dilihat. Nah, tentunya banyak sekali karena tadi ini adalah rangkaian, jadi tidak hanya stop di AI for God Expo, tapi ada rangkaian lainnya, ada Unhack, lalu ada banyak training for trainers dan juga acara puncak dari Sabda 29 sendiri. Oke, terima kasih untuk waktunya dan juga penjelasannya, Christian dan Melisa. Ini sudah lebih, dan tadi saya sudah mohon izin untuk bisa agak lambat sedikit selesainya. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir. Satu pertanyaan terakhir nih. Ya. Kalau memang sampai kuota overload, hilang. Ya, mungkin aku lanjutkan dulu. Ya. Ini kalau sampai overload boleh juga dibuat live di YouTube. Oke, ya ini apakah gimana nih Christian tanggapannya? Mungkin aku tanggapin sedikit gitu, karena masalah ada beberapa hal yang perlu dipikirkan gitu. Jadi memang kami tidak menyediakan live streaming di platform lain selain Zoom Meeting, karena memang harapannya tadi yang aku bilang gitu, ini bukan hanya seminar, tapi nanti teman-teman bisa berdiskusi, dan ada beberapa hal lain yang juga bisa disiarkan di YouTube ataupun platform lain. Jadi silakan kalau mungkin agak ragu, mungkin ditetapkan dulu dan bisa langsung mendaftar, karena ini tadi sudah 400 orang dan mungkin sedikit lagi akan mencapai kuotanya gitu, Mas Nikos. Oke, thank you Christian untuk informasinya, dan ini juga ada permohonan dari Bu Veronica untuk bisa direcord
supaya bisa didengar dan dipelajari lagi untuk unboxing ini. Tenang Bu, kita punya arsipnya pasang di Instagramnya Sabda Yulsa maupun juga di Instagram maupun juga di situs live.sabda.org di situs IG Live. Oke, thank you Melisa dan Christian untuk waktunya, dan ini adalah saatnya kita berpisah untuk Sabda Unboxing sesi kali ini untuk AI for God Expo, dan saya akan memberikan sedikit pengumuman untuk rekan-rekan semuanya karena ini sudah masuk ke bulan Oktober dan bulan ulang tahun dari Yayasan Lembaga Sabda, maka kami juga mengundang rekan-rekan semuanya untuk meramaikan nih, bisa memberikan ucapan ulang tahun ataupun doa pesan bagi Yayasan Lembaga Sabda, bisa dikirimkan melalui link yang ada dikirimkan oleh admin di https di https s.id/utk_sabda29. Saya ulangi ya, s.id/utk_sabda29. Dan juga kita punya Twibbon nih untuk sama-sama merayakan Sabda 29. Bisa diakses di twibbonice.com/sabda29 dan nanti bisa upload foto yang terbaik dari Bapak Ibu punya, dan tag, jangan lupa tag ya. Nanti diupload saja, di-download sendiri, dipasang sendiri, kita nggak tahu. Jadi harus di tag juga dari akun Sabda Yulsa.